Hello guys, kembali lagi ya kita belajar programming. Oke, di video kali ini gua akan ngajarin ke kalian suatu materi yang jarang diajarkan oleh para edukator-edukator di sana kepada eh, siswa yang baru pertama kali belajar programming. Ya, yaitu file system atau cara kita berinteraksi dengan CLI ya. Gue assume kalian semua sering memakai komputer ya, pastinya, dan sering memakai yang namanya GUI. Itu pakai kursor ya, klik-klik sini pakai mouse. Di video kali ini kita akan mempelajari sedikit nih mengenai cara berkomunikasi dengan komputer memakai CLI, yaitu kita hanya pakai keyboard aja gitu, nggak pakai mouse. Nah, sebenarnya materi ini bisa dipindah di modul operating system. Tapi menurut gua ya, ini opini pribadi, materi seperti ini perlu diajarkan ke kalian bahkan sebelum mulai belajar programming dasar. Oke. Nah, oke, disclaimer dulu ya. Ini karena uh, gua bakalan banyak hands on di sini dan kurang modal. Jadi ya agak ketutup ya ini pandangannya karena ya ini mikrofonnya saya taruh di sini. Ini botol minum, gitu. Ya, jadi oke, let's go. Oke, pen. Basic file system ya. Jadi file system itu sebenarnya ya sebuah sistem di mana kita bisa menaruh file-file dan folder kita atau dokumen kita di dalam suatu komputer gitu. Jadi kalau ya gue assume lagi kalian sering pakai komputer ya, pasti kalian ada namanya buka Windows Explorer atau mungkin Finder ya kalau di Mac. Jadi itu gunanya untuk eh kita mencari folder atau kita mau membuka folder atau mau menyimpan folder dan lain-lain gitu. Nah, di setiap dokumen itu pasti ada ID-nya atau pasti ada pembedanya dengan dokumen yang lain. Nah, itu namanya adalah sebuah path ya. Jadi sebenarnya file system itu ada beberapa ini nih file dan folder gitu. Contohnya ini, contohnya pertama ada folder user. Di dalam folder user ada folder lagi namanya mic. Dalam folder mic ada folder lagi namanya documents dan lain-lain gitu. Dan kalau misalkan suatu file ya udah filenya namanya di sini gitu. Nggak ada pakai slash lagi. Jadi slash itu hanya pemisah antara satu folder dengan folder yang lain. Ya, jadi masuk folder user, nanti masuk folder Mac lagi gitu ya. Jadi path-nya seperti ini. Path yang pertama ini namanya root ya. Biasanya ya pasti ada ya root ini di Linux style. Linux style operating system. Ya di modul sebelumnya kita belajar ya operating system ada macam-macam. Kalau Linux itu seperti ini bentuk path-nya seperti itu. Nah, terus gini, kalau Windows, path-nya tuh beda, teman-teman. Jadi ini pakai slash, kalau Windows dia pakai backslash. Bisa kalian lihat di sini. Ya, sebenarnya sama ya. Ini dalam ada folder mic, ada folder users, ada folder mic, ada documents gitu. Tapi di rootnya kalau Windows ini sebenarnya ada namanya volume gitu ya. Itu nanti kita pelajarin di modul operating system. Ya, kita nggak perlu terlalu detail, yang penting kita tahu bahwa path itu apa gitu ya. Directory itu apa gitu. Directory itu sama ya, folder. Itu hanya terminologi yang sering dipakai aja di dunia computer science dan software engineering. Nah, di sebuah directory ada file dan folder sama ya tadi. Dalam folder ada file dan folder lagi. Tapi di dalam file nggak ada namanya folder ya. Jadi file itu ya udah dokumen kalian seperti itu. Nah, sebenarnya ada nih file spesial ya. Spesial file. Namanya itu ini titik gitu ya. Itu mengindikasikan atau merepresentasikan direktori sekarang yang kita ada di saat ini gitu. Nanti nanti kita melajari maksudnya apa di saat ini gitu ya. Dan ada double titik ini mengindikasikan eh direktori sebelumnya gitu. Jadi misalkan kita ada di sini ya, user mic documents. Kalau titik ya udah
itu merepresentasikan path ini gitu. Kalau titik 2 merepresentasikan path user mic gitu ya. Jadi dikurangin satu. Kalau titik 2 nih, kurang satu directory ke belakang itu. Nah, kita contohin ya, misalkan sekarang nih. Oh ya, by the way, eh untuk mengakses sebuah CLI di komputer kalian, kalian bisa search aja di Google ya, atau di search engine yang lain. Bagaimana cara mengakses CLI dari operating system masing-masing kalian gitu. Jadi kalau di Mac itu macam-macam ya, ada yang namanya terminal, yang gua bakal pakai nanti namanya iTerm ya. Seperti kayak gini bentuknya. Nggak kelihatan. Oke, gini ya. Semoga kelihatan ya ini font size-nya. Atau kalau masih kurang bisa digedein nggak ya ini? Bisa guys. Kurang gede nih. Oke, udah cukup lah ya. Kalau di Windows namanya adalah command prompt atau mungkin ada yang lebih powerful lagi namanya PowerShell gitu ya. Di Linux ya pasti banyak banget ya karena Linux itu biasanya sih orang-orang pakainya CLI semua gitu. Nah, contohnya seperti ini ya bentuk CLI. Jadi ini dia kasih keterangan last loginnya kapan gitu ya. Ya, ini ketahuan ya, ini di syutingnya kapan. Nah, ini adalah nama user eh, di komputer gua nih. Namanya MJ gitu ya. Terus add ini adalah nama mesin atau nama laptop yang lagi gua pakai untuk rekaman ini. Namanya Mac Computer gitu. Dan ini menandakan bahwa kita ada di mana gitu. Dan ini cuma pemisah doang ya persen. Contohnya, kalau kita ingin tahu kita ada di mana, kita bisa tulis pwd gini ya. Nah, kita ada di dalam directory ini, users mj gitu. Nah, kalau kita mau melihat file-file apa aja atau folder apa aja yang dalam users mj, kita ketik ls ya. Nah, bisa macam-macam nih, ada apa aja gitu di dalam folder ini gitu. Nah, kemudian seperti tadi ada special file ya, namanya titik dan double titik. Nah, kita nggak ketemu nih ls di sini, ada titik sama double titik. Padahal itu adalah file, sebenarnya adalah file spesial kan. File spesial ini ada di setiap directory teman-teman ya. Jadi di semua directory pasti ada file spesial ini. Nah, by default, file spesial file ini sebenarnya hidden ya, tersembunyi. Jadi kalau gimana kita mau menampilkan, biasanya kita kasih option. Jadi misalkan kita klik ls, ketik ls ya. Dan ada option sebenarnya. Optionnya itu kita bisa mulai dengan dash. Nah, di sini kita bisa ketik A. A itu maksudnya all. Jadi kita mau melihat semua file yang ada di sini. Di directory users mj ini. Jadi ya, mau yang tersembunyi, mau yang visible gitu semuanya bisa ke list. Nah, contohnya ini nih. Nah, biasanya ya, tipikalnya file yang dikasih depan titik ini semuanya tersembunyi. File tersembunyi gitu. Nah, ini ya file spesial ya, ada titik dan titik 2. Seperti itu. Nah, untuk melakukan run executable atau program file, ketik seperti ini. Nah, di video sebelumnya kan gue mengatakan bahwa kita programming atau kita coding itu sebenarnya kita coding dalam sebuah file ya, yang kita edit menggunakan text editor gitu. Nah, gue ada contoh nih ya, contoh sebuah code. Nah, contohnya nih di main.c. Nah, ini gue coba jalanin ya. Nah, di sini main.c itu adalah code-nya ya. Jadi di sini gue ketik GCC. GCC ini adalah compiler ya. Ya, nyambung ya sama video sebelumnya, compiler. Compiler ini akan menghasilkan suatu file executable
atau file yang bisa dieksekut gitu, yang bisa dipahami oleh bahasa mesin gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebelumnya kan ada ini, ada beberapa file dan folder ya. Tapi kalau di sini kita bisa lihat ada perbedaan ya. Di sini ada keluar muncul namanya a.out gini. Nah, a.out ini sebuah executable file gitu. Nah, ini intermezzo doang ya. Jadi nanti kita belajar lebih lanjut di modul operating system. Jadi kalau kita pakai option L ya, kita tambah option L di sini. Nah, kita bisa lihat nih bahwa a.out ini adalah sebuah file yang bisa dieksekut seperti itu. Maksudnya X itu executable ya, dapat dijalankan gitu. Nah, kita coba jalankan ya dengan contoh kayak gini. Titik slash apa gitu ya. Coba titik slash a.out. Nah, di sini programnya berjalan ya. Di sini ya programnya simple banget. Ini adalah program paling simpel di dunia, namanya Hello World ya. Jadi dia cuma ngeprint aja ya di CLI kita, cuma nampilin yang namanya Hello World gini. Nah, itu cara execute sebuah file. Jangan lupa ya, kalau execute sebuah file kita kasih titik dan slash. Kemudian nama filenya apa? Gitu. Oke. Nah, kemudian ini ya, beberapa basic command yang Linux pakai atau mungkin Mac OS pakai ya. Kan gua pakai Mac OS nih. Sebenarnya mirip-mirip sama Linux ya komennya. Kecuali kalau Windows agak berbeda ya dibandingkan Linux komennya. Yang pertama adalah CD. Sorry, PWD dulu aja deh. PWD itu adalah print working directory. Nah, seperti yang tadi gua ketik ya, PWD. Ini menandakan kita ada di mana gitu. Sekarang kita ada di users mj documents. Kalau dilihat ya, kita ada di directory ini. Nah, kalau mau berpindah directory, kalau kita lihat di sini ada beberapa directory juga ya. Contohnya seperti Android Studio Project, Flutter Project, Node.js Project gitu. Ini semuanya adalah folder ya. Kenapa? Kenapa tahu ini folder? Ya ini intermezzo lagi ya, karena ini depannya ada D di sini. Itu adalah folder ya. Kalau ini bukan, ini adalah file. Nah, tapi itu nanti aja ya. Jadi yang penting kita tahu dulu bahwa PWD itu kita bisa mengetahui kita ada di mana gitu. Kemudian CD itu kita traveling ya, kita mau ke directory apa gitu. Nah, contoh kayak kayak tadi ya, slide sebelumnya kan ada double titik nih. Double titik menandakan previous directory. Jadi directory sebelum dokumen sini gitu. Nah, directory sebelum dokumen ya. Kita coba CD ke belakang nih. Double titik. Kalau kita PWD lagi, nah jadi nih users MJ gitu. Kalau kita CD titik 2 lagi, ingat ya tadi titik 2 itu ada di setiap directory. Nah, kita di users. Kita CD titik 2 lagi, kita PWD, kita ada di root. Sebenarnya kita nggak perlu PWD ya, di sini bisa kelihatan nih. Tapi kita jangan terlalu mengandalkan ini. Kenapa? Karena setiap program ini, iTerm, command prompt itu beda-beda untuk stylingnya. Kita bisa custom sih sebenarnya untuk styling seperti ini. Ya, tapi itu untuk materi lebih lanjut ya. Oke, itu untuk CD. Jadi semoga menjelaskan ya. Jadi misalkan nih kita mau balik lagi ke CD users MJ. Caranya gimana? Ya udah, caranya kita CD karena kita tahu ya di root ini ada beberapa folder dan salah satu folder ini pasti users. Kita bisa lihat di sini ada users ya. CD users, CDMJ gitu. Nah, sebenarnya bisa nih kita pakai namanya absolute path. Jadi path yang absolute ada namanya path yang relatif. Path yang relatif contohnya seperti tadi ya, seperti titik 2 ini. Jadi kita ada di mana, kita relatively kita kembali ke belakang. Jadi setiap kita CD titik 2 ini selalu menjalankan komen yang berbeda. Kenapa? Karena kita
at the end ya, pada akhirnya kita berada di direktori yang berbeda-beda nih. Meskipun komennya sama, cd.2 gini. Tapi sebenarnya kita bisa loh untuk eh komennya itu absolut ya. Jadi contohnya seperti ini. Contohnya ini kita pwd ya, users mj. Kita mau ke ya users gitu. Kita bisa akan pakai cd.2 atau kita bisa kopas ini semua ya. Slash users. MJ-nya jangan gitu. Nah, kalau dilihat pwd, nah sama nih. Gitu. Sama halnya dengan kalau kita mau ke MJ, cd.mj kan bisa. Atau kita bisa absolut nih, mulai dari root ya. Cd users mj gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi absolut itu selalu melibatkan yang namanya root. Jadi di depan ini pasti kalau relatif dia selalu melibatkan antara titik dua atau langsung nama foldernya ya gitu. Jadi tanpa root itu relatif seperti itu. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ada namanya tilde ya, simbol tilde. Ini intermezzo juga, jadi nggak usah terlalu dipelajarin, it's okay. Karena fokusnya bukan di situ ya. Ini adalah home ya, jadi setiap OS atau setiap komputer itu pasti ada home directory-nya. Jadi home directory itu di sini, user mj itu ya. Itu adalah home directory. Selain ini bukan home. Ya, makanya ini adalah directory spesial ya. Dibuat seperti tilde ini artinya kita ada di rumah gitu. Jadi kita ada di home. Oke, lanjut ya. ls tadi kita udah praktekkan ya untuk list file-file dan folder. Kemudian ini adalah opsi ya. Option itu selalu diawali dengan dash. Ya, jadi kayak sebuah program kita mau modif sedikit gitu ya. Kita mau run program, kita modif sedikit. Kalau A ini untuk menampilkan semua file yang ada meskipun hidden atau visible. Tadi kalau L ini untuk membuat list yang lebih detail, contohnya seperti ini ya. Ya, ini materi yang lanjut ya di modul OS, jadi kita nggak terlalu dalam, hanya intermezzo aja kalau kita bisa melakukan seperti ini gitu. Nah, Echo itu adalah program yang kita bisa ngeprint sesuatu di screen gitu. Dan dia ada input ya. Jadi program itu kan ada input, ada output ya. Jadi seperti tadi ya, seperti CD. CD ini sebenarnya adalah program teman-teman ya. CD ini program, PWD ini program, LS juga program gitu. Nah, contoh PWD ini dia nggak perlu input ya. Dia cuman kita jalanin program aja, dia bisa jalan gitu. Kalau CD dia perlu input guys ya. Contohnya ini, kita menjalankan program CD, inputnya apa? Inputnya ya file titik dua ini gitu. Contohnya misalkan kita mau ini cd users. cd ini program, inputnya apa? Inputnya ya slash users ini gitu. Kalau echo kita print something ya. Inputnya apa? Inputnya ya apapun gitu. Apapun. Nah, inputnya apapun dia di print lagi gitu. Artinya echo itu kan bahasa Indonesia gema ya. Jadi kalau kita mengucapkan sesuatu dia juga membalikan sesuatu yang sama persis. Seperti itu. Contohnya ya hello world ya kayak tadi. Nah, kenapa ada petik? Nanti kalian tahu kenapa gitu ya. Oke, jadi itu untuk echo. Kemudian ada CAT atau concatenate. CAT ini biasanya untuk uh, ngeprint sebuah isi dari sebuah file. Contohnya kayak tadi ya. Nah, gue mau ngeprint main.c nih. Caranya biasanya pakai CAT. CAT nama filenya apa gitu. Nah, jadi di dalam file ini isinya ini gitu. Ya, ini ya sedikit sneak peek ya. Nanti kita akan coding seperti ini bentuknya. Nah, kalau kita commented sih, ya kita akan keluar sama persis dengan ini gitu. Ini tidak dianggap sebagai sebuah file. Nah, bedanya kalau CAT, dia menganggap inputnya itu sebagai sebuah file, bukan sebuah kata-kata gitu ya. Jadi dia bisa
mengerti nih, oh gua mau buka ini main.c gitu. Gitu ya. Nah, nah, sebagai manusia kita pasti sering ya kopas ya. Kita akan belajar nih cara kopas gimana. Namanya CP, nama komennya atau nama programnya ya. Contohnya kita mau mengcopy main.c ini jadi main2.c gitu ya. CP main.c. Nah, seperti ini. Dia membutuhkan dua input. Jadi input yang pertama itu file apa yang mau di copy. Input kedua itu nama file yang kopiannya itu apa gitu ya. Contohnya gini nih. Kalau kita ls, nah kita lihat nih ada main.c, ada main2.c. Kalau kita lihat dalamnya main2 sama ya, sama persis dengan main.c. Nah, seperti itu. Oke. Oh ya, by the way lagi, biasanya di file itu ada namanya extension ya. Extension itu seperti ini. Extension itu apa? Extension itu adalah jenis sebuah file. Contohnya main.c itu adalah sebuah program C gitu. A.out itu sebenarnya ya sebagai program out gitu ya. Kalau kalian misalkan buka PowerPoint ada .pptx ya itu berarti file PowerPoint gitu. Itu ya file extension ya. Jadi itu memudahkan kita untuk mengetahui jenis file apa aja gitu. Oke, next adalah move. Move ini sebenarnya ada macam-macam ya kegunaannya. Yang pertama kita untuk memindahkan suatu file ke directory lain. Contoh nih, kita mau memindahkan min2.c ke users.mj. Jadi bukan di sini ya. Jadi kita anggapannya kayak di cut terus kita paste di dalam users.mj gitu. Sama kayak CP ya. Ada dua input. Yang pertama inputnya adalah nama filenya. Kemudian inputnya adalah path-nya. Nah, kalau kita lihat di sini udah hilang ya main2.c-nya. Tapi kalau kita lihat di belakang, BTW kita juga bisa ls titik-titik ini ya. Artinya apa? Artinya kita mau ngelis file dan folder di directory previousnya gitu. Nah, kalau kita lihat ada main2.c di sini. Gitu guys. Kegunaan kedua, selain memindahkan file, kita bisa menggunakan ini untuk merename sebuah file. Misalkan kita mau rename main.c ini jadi main apa ya? Mungkin main3.c ya. Kita bisa pakai mv main.c main3.c seperti ini. Nah, keganti ya nama filenya. Kalau kita lihat dalamnya masih sama. Jadi ya tenang aja ya. Jadi yang berubah cuma nama file. Kemudian namanya remove. Remove ini ya sesuai namanya kita untuk delete sebuah file. Contohnya kita mau delete a.out ya, karena mungkin kita udah nggak perlu file executable-nya lagi, kita hanya perlu source code-nya aja. Oke, rm.a.out. Nah, ls ya udah gitu. Berarti hilang gitu ya. Nah, gimana kalau kita mau remove file yang nggak ada di sini? Ya error ya. Contohnya ini kan udah nggak ada nih rma.out. Kita mau rma.out lagi nih. Nah, errornya ya yaitu udah dijelaskan ya. No such file or directory. Jadi nggak ada file atau directory yang namanya a.out. Jadi dia nggak bisa meremove gitu. Oke, jadi yang terusnya ada ini. Kita ke mkdir dulu ya, yaitu make directory. Jadi ini membuat folder. Contoh, gua mau bikin folder apa ya? Misalkan uh, belajar pemrograman gitu ya namanya. Jadi pertama kita kasih mkdir di sini, terus kita kasih nama foldernya. Belajar pemrograman ini ya. Kita enter, terus kita lihat nih. Nah, di sini ada ya, ada folder belajar pemrograman. Nah, karena ini adalah sebuah folder, kita bisa masuk ke dalamnya. Contoh cd belajar pemrograman. ls kosong ya, karena
Ya, karena directory baru, karena folder baru, pasti kosong dalamnya. Tapi kalau kita ls main a, ada file spesial tadi ya, titik dan titik dua, di mana semua ini pasti ada di masing-masing directory. Oke, kita kembali lagi. Kita coba menghapus folder tadi ya, yaitu pakai rmdir. Rmdir belajar pemrograman. Kita lihat lagi, udah hilang gitu ya. Belajar pemrograman hilang. Oke, ini intermezzo lagi ya. Coba gue bikin lagi foldernya, terus kita ke dalam, terus kita coba membuat sebuah file nih. Di sini ada touch ya, yaitu make a file. Kita touch, misalkan inputnya itu nama file ya. Contohnya seperti tadi main.c. Kita ls, nah ada nih di sini main.c. Tapi kalau kita lihat dalamnya, ya nggak ada, karena itu dianggap sebagai file baru. Nah, seperti itu. Oke, nah kalau kita mau uh, mengisi file ini, caranya gimana sih? Caranya, kita pakai namanya echo tadi. Echo itu kan untuk mengeluarkan apa yang kita masukkan gitu ya. Misalkan echo hello world, kayak tadi, hello world ini ya. Nah, cara masukin ke sebuah file, kita pakai yang namanya pipe ini ya. Sorry, ini bukan pipe, ini namanya eh ya memasukkan input ke dalam suatu file gitu ya. Nah, jadi di dalam main.c nanti itu ada isi yang berupa ini hello world. Kalau kita lihat, nah seperti ini ya, hello world. Jadi begitu ya untuk dasarnya dari ini. eh Perlu banyak latihan ya teman-teman ini. Perlu banyak coba-coba juga. I hope kalian hands on juga di sini. Jadi kita dalam konteks yang sama ya. Jadi nggak saling bingung. Oke, kita coba ya RMDIR lagi si belajar pemrograman ini. RMDIR belajar pemrograman. Nah, kenapa nggak bisa? Kenapa error? Karena directory not empty. Jadi, RMDIR ini meremove directory dengan ada terms and condition ya, syarat ketentuan berlaku. Jadi, RMDIR ini bisa dilakukan apabila directory ini kosong ya, nggak ada isinya apa-apa. Tapi kalau ada isinya, dia nggak bisa. Dia nggak bisa pakai RMDIR. Dia yang pakai apa? Dia pakai remove ya. Sebenarnya agak aneh ya, tapi ya gimana lagi gitu. Kita ikutin aja rule yang ada. Jadi RM optionnya kita pakai main R ya. R itu artinya apa? Artinya rekursif. Jadi dia nggak hanya delete satu folder, tapi dalam-dalamnya juga gitu. Jadi dia masuk ke dalam folder itu, kalau ada folder lagi, dia masuk lagi sampai ke file. Nah, seperti itu ya. Belajar pemrograman. Nah, nggak error ya di RM main R. Terus kita ls lagi, kita lihat udah hilang. So, itu basic shell commands. Semoga nggak pusing ya. Oke, sekarang gue mau coba meluruskan ya. Karena ada banyak terminologi di luar sana yang mungkin bikin kalian bingung. Jadi, command line interface atau CLI itu adalah tipe user interface. Jadi, tipe user interface itu ada dua ya. Ada CLI, ada GUI. Atau Graphical User Interface. Nah, kalau shell, ya shell itu adalah software yang menyediakan CLI itu. Jadi shell itu tipe software. Contohnya seperti ini tadi ya, iTerm itu adalah shell. Nama softwarenya iTerm, tipenya adalah tipe shell gitu. Command prompt is a shell. Terus seperti tadi ada apa ya? PowerShell itu adalah shell gitu. Macam-macam ya jadi shell itu. Shell itu hanya jenisnya gitu, bukan mereknya. Oke, ini stream dan redirection ini adalah kita membahas suatu input dan output suatu file lebih dalam lagi. Sorry, input dan output suatu program lebih dalam lagi.
Nah, di sini kita ada program ya. Program ini dia pasti menerima input dan dia pasti mengeluarkan output ya kan. Atau input nggak ada, oke. At least dia mengeluarkan sebuah output gitu ya. Em, tapi sebenarnya ada stream lain yaitu error stream. By the way, stream itu ya aliran ya, ada aliran input dan juga mengalirkan suatu output gitu ya. Ya anggap aja aliran atau menghasilkan ya gitu. Nah, di sini ada stream lagi nih, yaitu error stream. Nah, error stream ini apa? Error stream itu seperti tadi ya. Seperti nah contoh ini. Ini adalah error stream. Jadi dia itu beda dengan output. Jadi kalau misalkan kita lihat ini, nah ini contoh output ya. Ketika kita mau melihat isi file, itu adalah output di sini. Sorry ini nggak kelihatan, maaf ya. Nah, ini adalah output di sini, hello world. Nah, tapi kalau yang namanya error itu seperti ini. Directory is not empty gitu. Jadi itu beda aliran ya. Nah, biasanya itu uh, diwakilkan dengan ini. Input stream itu diwakilkan dengan angka 0, out itu 1, error itu 2. Dan namanya dia biasanya dinamakan ya standard input std in, standard out std out, stdr, standard error gitu. Nah, ini kita udah pernah coba ya tadi ya. Echo hello. Echo itu adalah programnya, hello itu adalah standard input std in. Kita coba lagi ya. Echo hello. Nah, std out dari echo ini yaitu adalah konsol atau shell kita. Nama konsol itu sama dengan shell kita ya, yang ada di sini itu namanya konsol juga sama. Nah, defaultnya itu ini, standar outputnya tuh ini gitu, ditampilkan di sini. Nah, seperti tadi ya, kalau pas kita bikin file tadi kayak gini, echo hello world main.c. Nah, ini kita mengarahkan atau men-redirect ya bahasa Inggrisnya itu, men-redirect std out ini yang di ke konsol ke dalam suatu file gitu ya, dicerna baik-baik ya. Jadi kita mengarahkan sebuah program echo ini, yaitu outputnya kan ini sama dengan inputnya hello world. Kita mengarahkan yang awalnya di print di sini di konsol kita, kita masukin ke dalam satu file gitu. Jadi kalau dari sini kita nggak kelihatan ada apa ya, nggak kelihatan ada output apapun kan dari kita menjalankan ini gitu. Outputnya apa? Outputnya ya ini main.c-nya keisi gitu. Jadi seperti pipa gitu ya, pipanya dialirkan. Pipanya sebelumnya ke konsol kita ini, ke item kita. Nah, kita arahkan pakai ini, pakai operator ini ke dalam satu file gitu. Std out redirection ya. Nah, contohnya ya, kayak tadi kita kan error ya. Misalkan kita cat file 10 nih. Of course nggak ada ya file 10 di sini ya. Nah, ini adalah error gitu. Tapi kalau error ini kita mau masukkan ke dalam satu file ya. Jadi kata-kata ini mau masuk ke dalam satu file. Ya, meskipun agak aneh tapi kita coba ya. Kata-kata ini masukkan ke dalam satu file, misalkan file apc gitu ya. Nah, dia akan komplain nih. Nggak ada file tuh directory file 10 ini gitu. Ya, pasti ya kalau gini. No such file or directory. Nah, tapi kok kita buka apc, cat apc, kok nggak ada, kok kosong. Padahal kita mau apa ya? Kita mau memasukkan ini, memasukkan cat 10, file 10 ini ke dalam file ini. Kenapa kosong gitu? Dan kalau pattern tadi ya, ketika kita echo ini, kita nggak ngeluarin apa-apa kan? Si program ini kita nggak kelihatan apa-apa kan? Tapi di sini kita bisa lihat nih,
outputnya. Kok bisa? Ya itu tadi, karena streamnya berbeda gitu. Jadi di sini memang nggak ada outputnya, tapi adanya error stream. Dan kita kayak ada pipa yang di output stream kita arahkan ke ABC, padahal alirannya itu ada di pipa lain gitu, yang nggak kita arahkan. Pipa lain yaitu nih error stream. Nah, cara mengarahkan error stream ke dalam satu file, kita bisa pakai ini ya, contohnya. Nah, tadi kan seperti ini ya. Aduh, maaf ya. Jadi kan contohnya ini, cat file 10 ABC. Kita tambahin angka 2 di sini. Kenapa? Karena 2 tadi STDR gitu ya. Sorry. Jadi kita masukin ke ABC nih untuk error streamnya. Nah, kalau dilihat udah nggak ada ya error streamnya. Error streamnya masuk ke dalam file ABC. Nah, kalau kita lihat bisa gini nih. Jadi begitu ya teman-teman. Duh, ini mengganggu nih. Nah, itu. Ini redirection ke dalam satu file. Ya, mohon maaf kalau agak pusing. Diulang lagi videonya atau dipelankan gitu ya. Oke. Nah, terus nih, program itu bisa di pipelining. Jadi, misalkan ada beberapa program, jadi kayak aliran air tadi ya. Jadi ada program pertama, kita bisa masukin input, dan ada output dari program pertama kan. Kemudian ada program kedua, output dari program pertama, kita bisa masukin langsung ke program kedua. Nah, that's why di modul sebelumnya, gue bilang kalau kalau CLI, itu much more powerful daripada GUI. Kenapa? Karena kita bisa pipelining seperti ini. Dan itu bisa membuat workflow kita lebih cepat gitu ya. Contohnya ini nih, PWD itu tadi kan kita ngeprint sebuah ini ya, kita ada di mana gitu. PWD kita ada di mana? Kita ada di users mg documents. Kita coba masukin ke file 1 ya. Seperti ini, seperti di PowerPoint. Kita lihat file 1. Nah, benar ya, seperti ini, expected. File 1 bentuknya seperti ini, benar ya, bentuknya juga mirip-mirip meskipun nggak sama persis. Nah, kemudian kita mau mencoba menjalankan ini. Kita mau mencoba menjalankan ls uses mg document. Tapi kita nggak mau langsung ketik itu. Kita mau pakai cara yang sulit. Ya, cara yang nggak wajar ya. Jadi kita uh, ini sebuah cat file 1 itu kan dia mengeluarkan suatu program nih, suatu output ya, std out ke konsol. Seperti ini. Nah, itu kita akan pipanya kita akan arahkan ke program lain. Contohnya ke program ls. Kalau tadi kan pipanya kita arahkan ke suatu file kan ya. Ini kita arahkan ke suatu program gitu ya. Jadi output dari file 1 ini ya, kita jadikan suatu input di dalam ls ini. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini program kan ya, di sini input. Nah, jadi output dari program ini ya, kita substitusikan dengan yang input yang ada di ls dengan cara kayak ini, pipelining namanya. Oke. Nah, kelihatan kan kita bisa ls usmg dokumen dengan cara yang susah gitu ya. Kelihatan nih di sini. Oke, ini ilustrasinya ya. Jadi tadi kita cat file 1 di sini ada stdin. Stdin-nya yaitu kita ketik tadi di sini ya. Stdin-nya yaitu file 1. Isi dari file 1 ya. Std out-nya berupa ya isinya tadi. Sorry, isi stdin ini nama file ya. File 1, std out itu isinya. Terus isi dari file 1 ini kita masukkan ke dalam ls. Gitu. Terus outputnya apa? Outputnya ya ini, list-list dari program dari ls. So, itu ya untuk video kali ini. Mungkin agak panjang dan agak rumit, tapi I hope kalian semua ngikutin supaya di kedepannya kalian nggak bakal kesulitan untuk mengetahui konteks pemrograman itu apa gitu ya. So, coding itu apa? Coding itu ya kita membuat program-program seperti ini, seperti ls, seperti cat gitu. Gitu ya. Jadi kita bisa nerima input, bisa coordinate output, bisa coordinate error gitu. Dan macam-macam. Ya, that's why gue mau mengajarkan kalian hal ini untuk
mendapatkan konteks programming itu seperti apa dan menggunakan program di CLI itu seperti apa. Karena mostly coding yang akan kita pelajarin di modul ini ya semuanya pakai CLI ya, nggak ada yang pakai GUI. So, that's all. Thanks for watching dan stay tuned.